Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, apa kabarnya semua? Saya percaya kita semua baik-baik. Walaupun kita hari ini masih beribadah online, tapi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan yang terbaik, biar Tuhan melawat setiap kita di sepanjang ibadah hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang sudah menyelamatkan setiap hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau naikkan syukur kami, pujian, sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, waktu kami mengangkat tangan kami percaya Engkau Allah yang turun tangan atas setiap kami. Kau menjamah, memulihkan setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diubahkan, dipulihkan Tuhan. Kami merasakan ada jamahan-Mu Tuhan. Ada lawatan-Mu Tuhan di tempat di mana kami boleh beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Tetapi ibadah yang penuh mujizat, penuh kuasa, penuh urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Dan biarlah hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kau yang sudah menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Mari naikkan syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidup-Mu selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan-Mu katanya. Apa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh haleluya. Anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Mari kagum akan kebaikan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh betapa ku kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Nyata di hidupku. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu yang ada di rumah. Semua yang menyaksikan ibadah ini, ingat segala kebaikan Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup. Oh sungguh tak dapat ku mengerti besarnya karya
karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, mari kagum akan Tuhan. Kagum, oh Jesus. Kami mau nyatakan kasih kami sama Engkau Tuhan. Engkau ajaib, nyata di hidupku. Oh terima kasih Tuhan. Besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Mari angkat kedua tangan, katakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh betapa ku kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh tak dapat Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Oh sungguh tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Besar Kau Tuhan Yesus, indahnya kasih-Mu, perbuatan-Mu Tuhan atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Hiralabaya shanadadama, hiralabaya se, hiralabaya ralabalabalabalabalabalaba, hiralabaya shanadadama. Tuhan, ini syukur kami Tuhan. Kami mau bawa hanya kepada-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah yang setia. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Sedetik pun Tuhan kami merasakan kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan siang hari ini Tuhan, Bapa Kau setia. Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Amin Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Katakan tenanglah jiwaku, kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dalam hadirat-Mu
Kami bangga punya Allah yang setia, Allah yang ajaib. Oh Bapa, Kau setia. Amin Tuhan. Bapa, Kau mulia. Mari katakan, tenanglah jiwaku, jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Katakan, Kau segalanya Tuhan. Amin. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Katakan, Kau setia. Kau yang mulia Tuhan, Kau sediakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau yang setia Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Oh Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, memuji nama-Mu. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia. Katakan, Kau setia Tuhan. Kau setia. Sekali lagi, Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, mari angkat kedua tangan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Oh Jesus, sebab Engkau Allah yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Oh, ku selalu sembah Tuhan,
Oh kau yang layak, layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak Tuhan. Oh terima pujian, sembah syukur kami. Kami naikkan hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan dulu sekarang dan selama-lamanya. Kami bersorak-sorai bagimu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan sukacita yang melimpah-limpah bagi setiap kami. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu ada di rumah. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu mengatakan perkataan iman. Katakan seperti ini, hai masalah aku punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama katakan, hai masalah aku punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, hai masalah aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari siap terima kuasa yang besar yang daripada Tuhan. Hey. Mari tepuk tangan kepala. Mari siap terima kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah bersamaku, ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Hey. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak merayakan Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ini sorak-sorai kemenangan kami Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa. Oh amin Tuhan. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami berdiri dengan iman Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh terpujilah Engkau Tuhan. Oh Raja di atas segala raja. Oh sanggup Tuhan memulihkan kami. Mari terus tepuk tangan di atas kepalamu. Mari sama-sama.
kuasa, Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu merdekakan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan.
Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, di nama Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali melalui online ini. Meskipun kita nggak bisa bertatap muka, tetapi punya nama Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Mazmur Fatsal yang ke-128, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara, hari-hari ini kita belum bisa ibadah bersama-sama karena memang benar PSBB udah dilonggarkan, tetapi kita harus hati-hati karena pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya sekali penularannya. Karena itu kita harus berhati-hati sungguh-sungguh. Kita harus mulai terbiasa dengan new normal di dalam kehidupan kita, di mana kemana-mana harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga kebersihan. Saudara-saudara, bahkan orang-orang tua dan anak-anak juga dianjurkan lebih baik tidak keluar, lebih baik di rumah saja. Nah, saudara-saudara, memang selama ini kita sering selama 3 bulan pemerintah menganjurkan work from home. Kita nggak kemana-mana, semua ditutup. Nah, saudara-saudara, sehingga kita ada di rumah. Bulan Juni ini kebetulan Gereja Betel Indonesia, Sinode Gereja Betel Indonesia memiliki tema Bulan Keluarga. Nah, saudara-saudara, bagaimana selama kita 2 bulan, 3 bulan ini ada di rumah? Keluarga kita bagaimana? Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu pertanyaan buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, seharusnya lah
keluarga-keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Seperti tema dari Mazmur 128 ini dikatakan berkat atas rumah tangga. Nah, saya harapkan kita semua memiliki berkat itu di dalam keluarga kita. Siapa yang rindu diberkati rumah tangganya? Haleluya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memperoleh berkat itu di dalam kehidupan kita? Mungkin banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Ada tekanan ekonomi, pekerjaan, macam-macam tekanannya, saudara-saudara. Tapi bagaimana? Justru hari-hari ini keluarga-keluarga orang-orang percaya harus dikuatkan, harus menjadi berkat buat orang lain karena mereka diberkati. Nah, saudara-saudara, kunci memperoleh berkat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Mazmur pasal yang ke-28 ini? Ayat yang ke-1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Jadi kunci memperoleh berkat Tuhan adalah takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Saudara-saudara, takut akan Tuhan bukan kita ketakutan seperti pada waktu Adam dan Hawa melakukan dosa pertama kali. Mereka bersembunyi di hadapan Tuhan, takut ketemu dengan Tuhan. Bukan itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam pasal yang 128 ini ayat yang pertama kita akan dapatkan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan jalan yang ditunjukkan manusia, tapi jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan itu adalah sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-29 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang benci pengetahuan. Amsal 1:29 katakan karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut Tuhan. Padahal Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 di sana katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pada waktu itu kita menyenangi, pada waktu kita menyukai pengetahuan, terutama kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mendorong atau membuat kita menjadi ngerti siapa Tuhan yang kita miliki, sehingga kita takut kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 di sana katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya sendiri paling benar, paling tahu segala-galanya, sehingga lebih gampang untuk menghakimi orang, lebih gampang untuk menunjuk-nunjuk orang, kamu lakukan salah, ini begini. Sehingga akhirnya apa? Karena sikapnya ini bisa membuat sebuah kejahatan. Orang jadi sakit hati, orang jadi marah. Tapi takutlah akan Tuhan dengan berlaku bijak. Bagaimana kita bisa berlaku bijak? Kalau kita memiliki pengertian akan firman Tuhan itu. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13 sana dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan, kecongkakan,
tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi jelas saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan di sana membenci kejahatan, tidak senang melakukan kejahatan-kejahatan, nggak sombong, nggak congkak, tingkah lakunya baik, mulutnya tidak penuh dengan tipu muslihat, bohong, nipu, sombong angkuh, tidak mau diajar, tidak mau mendengar teguran-teguran kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini adalah orang takut yang tidak takut akan Tuhan. Amsal pasal 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang yang menghina Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan dengan jujur. Tidak ada tipu di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami segala sesuatunya? Ini hari-hari Pentakosta ketiga di mana Roh Kudus dicurahkan, saudara. Minta Roh Kudus itu mengajar kepada kita, ngerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang membuat kita akhirnya takut akan Tuhan. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, orang yang takut akan Tuhan, maka ada janji-janji dari Tuhan. Dalam kitab Mazmur dari 128 ini, di sini dikatakan ayat yang kedua, dikatakan, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takut akan Tuhan di sana katakan berbahagia dan baik keadaanmu. Waktu kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan ini? Membahagiakan kita. Banyak orang-orang yang harta bendanya banyak tetapi ketakutan. Mereka kelihatannya hidup tidak bahagia. Tetapi saudara-saudara, janji firman Tuhan, kalau engkau takut akan Tuhan, kau bisa menikmati hasil jerih lelah. Kita bisa makan semuanya tanpa ketakutan ini itu. Saudara-saudara, kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah janji yang pertama yang Tuhan buat kita. Berbahagia, baik keadaanmu waktu kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Yang kedua, ayat yang ketiga, di sini dikatakan anak istri kita akan diberkati. Anak istri kita akan diberkati. Sana katakan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Satu keluarga yang diberkati, istrinya baik, anak-anaknya baik. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara, inilah yang menyebabkan rumah tangga itu diberkati karena ada ketenteraman yang besar. Istri, anak-anaknya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan. Istrinya baik, anak-anaknya menurut.
tentram hidupnya. Ini adalah janji yang kedua. Janji yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, kiranya Tuhan berkati engkau dari Sion. Kita akan peroleh berkat dari Sion. Ini berbicara tentang berkat-berkat ilahi, berkat-berkat supranatural, berkat-berkat yang mungkin dikatakan manusia tidak mungkin. Itu karena ini berkat ilahi itu. Semuanya mungkin bersama-sama dengan Tuhan yang kita miliki. Nah, saudara-saudara, kita akan diberkati pada waktu kita ini takut akan Tuhan. Rumah tangga akan diberkati pada waktu kita ini takut akan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan berjanji melalui ayat yang ke-6. Di sana dikatakan kita akan peroleh umur yang panjang. Dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Berarti kita akan menjadi kakek, nenek. Saudara, melihat anak dari anak-anakmu, bahkan mungkin cicit kita. Orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Tapi tahun-tahun fasik itu diperpendek. Orang yang takut akan Tuhan, saudara-saudara, orang itu akan peroleh berkat panjang umur. Ada sukacita di dalam kehidupannya. Ada damai di dalam kehidupannya. Tidak stres, makanya nggak sakit-sakitan. Umurnya panjang. Saudara-saudara, ini adalah berkat-berkat yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah saudara tertekan dengan keadaan hari-hari ini? Apakah saudara-saudara mengalami situasi di mana boro-boro rumah tangga diberkati, ancur-ancuran hari-hari ini? Ada jalan keluar tetap. Ada sebuah nyanyian yang lama sekali. Dikatakan beban terangkat di Kalvari. Bebanmu terangkat di bukit Kalvari. Di kayu salib. Di mana Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Segala beban masalahmu hari-hari ini, saudara-saudara, ada janji dari Tuhan. Bebanmu diangkat. Segala kutuk dosa-dosamu diangkat, dipulihkan oleh Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan buat kita untuk supaya kita ini bisa mengingat janji Tuhan atau apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita. Beban terangkat di Kalvari. Burden is lifted at Calvary. Burden are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burden are lifted at Calvary. Ya, saudara-saudara. Burden are lifted at Calvary. Bebanmu terangkat di Kalvari. Nah, saudara-saudara, mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang-orang yang percaya.
untuk mengingat betapa besar kasih Yesus Kristus buat kehidupan kita masing-masing. Nah, kita akan persiapkan anggur dan roti. Kalau sudah di rumah tidak ada roti, sudah boleh pakai kue ya, kue mari, kue kapin atau apa. Kemudian kalau nggak ada anggur, saudara bisa pakai teh atau apapun juga. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Sambil mempersiapkan diri, kita akan dengarkan WL untuk pimpin puji-pujian. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, oh ku selalu sembah Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi. Ku mau Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi katakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak Tuhan. Oh, terima pujian, sembah syukur kami. Kami naikkan hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang ambil cawan, kita angkat cawan tangan kanan kita sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur bersama-sama, jangan ada yang berdiam diri. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih.
Terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya bahwa setiap beban-beban kami Engkau angkat, bahkan segala sakit penyakit kami telah Engkau angkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ajar kepada kami hari ini lebih takut akan Engkau lagi, sehingga berkat-berkat dalam keluarga itu boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau jamah setiap umat-Mu pada saat ini. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh ada di dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. COVID tidak akan menyentuh mereka, karena Engkau adalah benteng buat kehidupan mereka. Kau telah menjanjikan orang yang takut akan Engkau memiliki panjang umur. Kami pegang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan jerih lelah kami akan Engkau berkati Tuhan. Keluarga kami diberkati, dipulihkan hubungan antara suami, istri, orang tua dengan anak. Semuanya dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memperoleh kebahagiaan rumah tangga itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, terima kasih buat kasih sayang Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bila kami boleh beribadah secara online Tuhan sampai hari ini, kami tetap mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu buat setiap kami semuanya, buat keluarga GBI Blok M. Tuhan masih jagai dan lindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap berikan kami kesehatan, semangat-Mu ya Tuhan. Dan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah firman itu selalu menjadi pacuan semangat buat kami, menjadi kekuatan iman dalam diri kami, untuk kami boleh menghadapi di hari-hari ke depan ini dengan lebih baik. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam segala persoalan kami. Kami menaikkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati juga gereja-Mu Tuhan. Kau memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko Tuhan, keempat wakilnya Tuhan, Kau yang memberkati Gembala Rakyat kami, wakilnya Tuhan, Kau yang memberkati, dan juga Tuhan untuk Gembala Cabang kami Pak Edi, dan juga semua staf pengembalaan yang ada dalam gereja GBI Blok M. Tuhan, Kau yang memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan di hari-hari ini dalam Pentakosta ketiga Tuhan, kami tidak hanya mendapatkan pengurapan Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Banyak jiwa boleh kami menangan buat kemuliaan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap gembala-gembalaku Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang membukakan lumbung-lumbung yang baru Tuhan, untuk jiwa-jiwa boleh dimenangkan buat kemuliaan Tuhan. Pakai gembala-gembalaku menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami hikmat, pengertian, pewahyuan Tuhan, agar setiap kami gembala-gembala yang ada, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami Tuhan, Pak Maruf, berkati wakilnya Tuhan Yesus, berkati semua staf pemerintah yang ada. Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan pengertian-Mu juga Tuhan. Biarlah setiap keputusan demi keputusan atas bangsa ini boleh membawa kemenangan, boleh membawa damai sejahtera buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan untuk kami boleh menghadapi persoalan yang ada, dengan masalah sakit penyakit yang ada atas bangsa ini, COVID-19 ini Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, kami minta Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah mendatangkan kebaikan bagi setiap bangsa kami Tuhan. Sekiranya Tuhan berkehendak, lalukan setiap sakit penyakit dari bangsa kami. Biar
adalah kesembuhan ada atas bangsa kami, kesehatan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memberkati bangsa kami dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Angkat kedua belah tangan saudara-saudara, terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Pengumuman untuk minggu ini, ibadah tetap diadakan secara online sampai ada pemberitahuan lebih lanjut lagi. Nanti kita akan infokan ke Bapak Ibu semuanya untuk kita kapan nantinya kita bisa beribadah bersama-sama bertatap muka di gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan, persembahan kolektan, terus diakonia atau misi, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening yang tersedia, atau dengan QR Bapak Ibu bisa transfer, men-scan barcode yang ada ini, baik dengan OVO, Dana ataupun yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib.